Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1165 mencoba cari tahu sederhananya, siapa yang mengenal kamu Thomaskin? Apa gunanya bertanya padamu? Aneh jika bisa mendapatkan informasi. Tapi melihat wajah Thomaskin, Teddy mengerutkan kening. Anak ini lumayan percaya diri. Loke, aku juga akan membiarkanmu menyerah. Barusan Thomaskin menelepon untuk menanyakan tentang Teddy, tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia tidak tahu. Ini membuat Teddy merasa sangat malu, dan kali ini dia harus balas kembali. Jika tidak ada keajaiban, pasti saat menelepon seseorang, orang tersebut akan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Thomaskin, dan kemudian Teddy akan mengejeknya dengan keras. Mengeluarkan ponselnya, Teddy memutar nomor. Hei kakak Sue, izinkan aku bertanya secara pribadi, ada yang bermarga Kin bernama Thomaskin, tahukah kamu? Kak Sue di sisi seberang sepertinya sedang bermain mahjong, dan berkata dengan nada tidak sabar. Apa Thomaskin? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah kamu bertindak sembarangan lagi di luar? Mendengar kata Kak Sue bahwa dia tidak mengenalnya, Teddy tiba-tiba tertawa. Inilah efek yang diinginkannya. Haha, orang yang kamu telepon tidak mengenal aku, dan orang yang aku telepon juga tidak mengenal kamu. Artinya dua orang tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Teddy mengira dia luar biasa. Jadi Thomaskin pasti pemuda yang sangat biasa. Tetapi tepat ketika dia akan menutup telepon, sebuah suara tiba-tiba datang dari Kak Sue. Kin apa? Thomaskin. Saudara Sue tercengang. Tuan Hanson, apakah kamu tahu Thomaskin ini? Brother Sue sedang menelepon Hanson Long dan dia mendengar nama itu. Hanson Long ini anak buah Rudianto Yan. Bisa dikatakan berada di bawah satu orang namun berada di atas puluhan ribu orang, dan statusnya di masyarakat cukup tinggi. Bahkan Suege, di depan Hanson Long, dia harus memanggil Tuan Hanson dengan sopan, dan kemudian dengan hormat memberikan senyuman. Ketika Hanson Long mendengar nama itu, semangatnya bangun. Tanyakan saja, seperti apa rupa Thomaskin? Kak Sue tidak berani mengabaikan, dan berkata kepada Teddy dengan cepat. Tuan Hanson meminta kamu untuk berbicara tentang seperti apa rupa Thomaskin. Teddy membeku sesaat, dia tingginya sekitar 1,8 meter, dia cukup kurus, dia terlihat berumur 24 atau 5 tahun, dengan rambut pendek. Setelah Teddy menguraikannya, wajah Hanson Long berubah drastis. Ini sialan adalah Tuan Kin. Yang bermarga Sue, beritahu adikmu, bersikaplah baik dan sopan ketika bertemu Tuan Kin, bahkan Kak Samuel sangat sopan kepada Tuan Kin. Jika kamu berani main-main, percayalah Kak Samuel akan membunuh kalian. Hanson Long menjadi sangat marah. Kak Sue begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan dia dengan cepat mengutuk dengan ponselnya. Teddy, kamu benar-benar ingin mati. Tu adalah seseorang yang Kak Samuel tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika kamu menyinggungnya, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Jika sesuatu terjadi padamu, jangan katakan kenal aku. Setelah berbicara, Suege langsung menutup telepon. Dududu. Kak Sue, Kak Sue. Mendengar nada sibuk di sisi lain ponsel, Teddy panik total, wajahnya menjadi pucat sesaat, dan seluruh wajahnya benar-benar tidak berdarah. Teddy mengangkat kepalanya dan menatap Thomaskin di depannya, wajahnya semakin masam. Lakin Tuan Kin, aku tidak tahu orang penting, maafkan aku akan bersujud kepada kamu dan meminta maaf. Setelah berbicara, Teddy langsung berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya 3 kali. Dalam sekejap, semua orang di sekitar tercengang. Baru saja melihat 2 orang berdiri di sini dan berteriak-teriak. Teddy sombong, dan meminta Thomaskin menanyakan statusnya, lalu putuskan bagaimana cara berbicara. Alhasil, Thomaskin mengucapkan pernyataan yang sama.
Kemudian Teddy mendengar kabar yang mengejutkan, pria di depannya, dia tidak mampu menyinggungnya. Saat ini, Teddy yang berlutut di tanah dengan ketakutan dan gugup. Lisa dan Jeanna Lee sama-sama menatap. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa berlutut untuk mereka? Benar, ayah, cari seseorang untuk mengalahkannya. Elbu dan putrinya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya tahu mereka harus membalaskan dendam sepasang ibu dan anak yang sama, maka mereka ditampar mukanya oleh ibu dan anak di depan mereka, tentu saja mereka merasa tidak bahagia. Menemukan pendukung, tetapi ayahnya malah berlutut di tanah dan meminta maaf. Mendengar perkataan ibu dan anak itu, mata Teddy terbelalak, diam. Ayo berlutut, wanita bodoh, kamu tahu apa, cepat. Elbu dan putrinya mengerutkan kening, dan Jeanna Lee tampak tidak senang. Suamiku, kenapa minta kami berlutut padanya? Teddy mengertakkan gigi dan berteriak. Masih tidak cepat ke sini. Jangan pulang jika kamu tidak berlutut. Melihat Teddy benar-benar marah, Jeanna Lee ketakutan, dan dengan cepat menarik Lisa untuk berlutut di depan Thomas Kin. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, berlutut di sini dengan rapi, kepala Teddy dipenuhi keringat dingin, dia terus meminta maaf kepada Thomas Kin. Aku yang tidak bisa menilai orang, merendahkan orang dari penampilan luar. Maafkan aku, Tuan Kin. Huina Su dan Prilly Hu berdiri di samping Thomas Kin, merasa sangat lega, kedua wanita ini benar-benar pantas mendapatkannya, biarkan mereka menemukan perbedaannya. Tatapan Huina Su pada Thomas Kin juga penuh dengan senyuman, dia cukup puas dengan Thomas Kin pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya ini benar-benar naga di antara manusia. Thomas Kin berkata, Prilly, Bibi, bisakah kita pergi? Baik. Ketiganya meninggalkan restoran dan berjalan melewati keluarga Teddy, bahkan tanpa melihat mereka. Karakter seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan kemarahan Thomas Kin. Keringat dingin Teddy menyapu, dan bajunya basah. Ini seperti melarikan diri dari kematian. Setelah pergi, Prilly Hu dan ibunya diantar pulang. Pertama-tama antar pulang Huina Su, lalu bawa Prilly Hu ke perusahaan. Saat Huina Su keluar dari mobil, Prilly Hu menegakkan tubuh dan mengertakkan gigi. Yang bermarga Kin, asyik sekali bisa memanfaatkanku barusan, kan? Thomas Kin tersenyum, asyik apa? Aku bersandiwara untukmu, bukankah kamu mengharuskanku bertindak sebagai pacarmu? Prilly Hu mengertakkan giginya dengan marah. Kamu benar-benar tidak sungkan saat diminta bersandiwara sebagai pacar. Hah? Setelah berbicara, Prilly Hu meletakkan tangannya di pangkuan Thomas Kin dan dengan lembut menggodanya dengan jarinya. Thomas Kin terbatuk-batuk, dan tiba-tiba merasa atmosfer di dalam mobil agak canggung. Jangan sentuh aku sedang mengemudi. Prilly Hu mendengar kata-kata Thomas Kin dan menjadi lebih lancang. Apa yang salah dengan mengemudi? Berontak jika kamu berani. Thomas Kin tidak punya pilihan selain membebaskan satu tangan dan meraih tangan Prilly Hu. Tangan yang halus dan lembut seperti sepotong nefrite, yang sangat nyaman untuk dipegang. Wajah Prilly Hu sedikit berubah, pipinya merah. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyentuh tanganku lagi. Keduanya bertengkar sepanjang jalan, dan akhirnya diantar ke perusahaan. Prilly Hu tersipu sepanjang jalan, dan dia bahkan mengutuk ketika dia keluar dari mobil. Pria brengsek, pria tidak ada yang Thomas Kin tidak berdaya, wanita ini, jelas-jelas dia yang menyentuh duluan. Tepat setelah mengantar Prilly Hu, tiba-tiba ada dering telepon. Thomas Kin menyambung dengan cepat. Nowi. Telepon itu dari Noel Kong, dan dia jarang meneleponnya. Bagaimanapun, dia adalah master pengobatan China. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah di ruang medis. Master pengobatan China turun tangan mengobati saja sudah membuat sedikit kehebohan, dan seharusnya tidak ada masalah. Noel Kong berbicara dengan cepat ketika dia menjawab telepon. Dr. Kin, Imelda dipukuli. Apa? Thomas Kin sangat marah. Aku akan kembali sekarang.
Menutup telepon dengan cepat, Thomas Kin berpacu sepanjang jalan, menuju pusat medis Swan. Saat ini, aula medis dikelilingi oleh banyak orang, seolah-olah sesuatu telah terjadi, di dalam berisik. Menyingkir. Thomas Kin berteriak, dan semua orang tiba-tiba minggir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari